Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Tolong isi kursi yang depan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, kasih rapi kursinya, kasih rapi. Zaidan. Sudah siap belajar anak-anak? Siap, Pak. Oke, siap ya. Iya, Pak. Jen sendiri. Nggak beres kau. Nggak beres otaknya. Mat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mungkin ada adik-adik yang mau membacakan doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi kita rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam sampai saat ini. Ganti dulu sebentar. Tidur sebentar. Jadi Saya mau tujuan batu. pembelajaran kita pada siang hari ini adalah Mau batu. supaya membiasakan diri untuk menjaga kehormatan dan ikhlas. Dan yang kedua, mengetahui cara menumbuhkan kehormatan dan ikhlas. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat kehormatan dan ikhlas. Ya. Oh iya. Oke, materi kita pada siang hari ini adalah tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan dan ikhlas. Ada yang tahu tentang menjaga kehormatan itu seperti apa? Proses penjalanan tingkah laku seseorang atas berjalan dengan ajaran agama dan menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Bagus. Jadi menjaga kehormatan atau muruah atau biasa disebut juga infak secara bahasa mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang terpuruk dan terlarang. Sedangkan menurut istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari menuruti dari hawa nafsunya. Dan pengertian dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Ada dalil dari menjaga kehormatan. Surat
Al-Maun ayat kelima. Mungkin ada adik-adik yang bisa membaca. Siapa? Nah, sahabat silakan. Rahim. Alladzina hum li furujihim hafizun. Yang artinya dan orang-orang menjaga kemaluannya. Terima kasih Pak Bilanya. Mantap, beri aplaus pada adik Hernawan. Kayaknya banyak yang ngantuk ini. Mungkin kita sedikit dulu. Iya, Pak. Ya. Ayo. Ayo berdiri, ayo berdiri. Diri, anak-anak. Diri, Pak. Dia. Apa sih? Saya berdiri saya. Hargai dulu Pak Guru sana. Berdiri. Ya Pak. Dan berdiri. Jadi dulunya itu sedotan itu lurus. Ngerti? Sedotan itu lurus. Contohnya Iya. 1 tambah 1 itu 2. 1 Iya. tambah 0 itu 1. Iya. Oi, pam. Ayo. Oke. Ya. Sedotan itu lurus. Ya. Oke. Iya, Pak. 9 tambah 9, 11 tambah 14. Tiga. 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 Ayo 4. Oh iya iya. Iya Pak. Oh iya. Lurus. Iya iya. Iya terus begini. Jangan ribut dulu. Yang penting sedotan. Oh iya Pak. Yuk, paham nggak? 5 tambah 1, 0. 5 tambah 1, 1. 2. 1 ya? 1. Tak boleh lagi, 1 kali lagi. Coba Pak, semangat dulu. Oke, Pak. 1 kali lagi, 1 kali lagi. Kita masih mengantuk. Sedotan itu lurus ya. Iya Pak. Ode. 15 tambah 11. 3. Oh iya bagus. Sudah mengerti kayaknya ini kan? Langsung ditunjuk begitu Pak. Sudah mengerti. Supaya bagus. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Kita lanjut pada poin ketiga, pembagian muruah atau menjaga kehormatan. Pembagian muruah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, muruah terhadap diri sendiri. Yang dimaksud dengan muruah terhadap diri sendiri, mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Dan yang kedua adalah muruah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain dan baik pada orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan poin ketiga muruah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dan merasa malu apabila bermaksiat kepadanya. Sampai sini sudah mengerti? Sudah Pak. Ya, mengerti ya. Lanjut pada poin ketiga tentang pentingnya menjaga kehormatan dalam Islam. Ada 3 poin dalam menjaga kehormatan dalam Islam, yaitu asas moral dan kepatuhan pada Islam, dan yang ketiga penghormatan terhadap orang lain.
Menjaga kehormatan adalah landasan moral yang memperkuat jati diri individu dan komunitas. Dan yang ketiga, kepatuhan pada Islam. Menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan juga mencerminkan sikap hormat kepada individu dan individu lain dalam masyarakat. Ada yang tahu contoh dari kepatuhan pada Islam? Contohnya, menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan kepada penghormatan terhadap ajaran Islam. Ada ya? Coba adik Hernawan. Contoh dari menjaga kehormatan dalam bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam. Tentunya Pak itu seperti menjauhi orang-orang yang mendekat di kita, contoh yang seperti dia melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti berzina. Beri aplaus pada adik Hernawan. Bagus. Dari contoh-contoh menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam itu seperti selalu taat kepada ajaran-ajaran agama. Lanjut pada poin ke-3. Prinsip-prinsip menjaga kehormatan dalam Islam. Ada 3 prinsip dalam menjaga kehormatan dalam Islam. Pertama, sikap hormat, kejujuran, dan penjagaan aib. Sikap hormat terhadap sesama menjadi landasan penting dalam menjaga kehormatan dalam Islam, dan kejujuran dan kebenaran menjadi sektor inti dalam menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. Dan yang ketiga, menjaga aib, melindungi privasi individu dan menghindari perbuatan yang dapat merusak martabat orang lain. Ada yang bisa berikan saya contoh tentang sikap hormat atau poin-poin ketiga ini? Tidak ada ya? Kejujuran dan kebenaran menjadi sektor inti dalam menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. Sudah, kita lanjut. Ada tanda-tanda kehormatan yang terjaga. Sudah cepat nggak sih? Mas. Masya Allah, kau memang haus. Iya kak. Di sini. Kok udah masuk kak? Tanda-tanda kehormatan yang terjaga itu seperti kepatuhan, Habis gimana ini? hormat dan atau toleransi, integritas, dan kepatuhan pada ajaran agama dan etika.
hormat dan sikap toleransi pada orang lain. Dan yang ketiga, integritas dan moral yang kuat. Contoh dari kepatuhan itu adalah selalu taat kepada ajaran-ajaran agama dan jauhi yang dilarang dari agama itu. Kalau contoh dari hormat dan sikap toleransi kepada orang lain itu seperti jiwa sosialnya itu ada. Sampai di sini mengerti? Ngerti Kak. Selanjutnya pada poin ke-5, yaitu dampak negatif jika kehormatan tercemar. Dampak negatifnya itu menurunkan wibawa. Kenapa menurunkan wibawa? Karena dapat mengakibatkan turunnya wibawa di mata masyarakat. Dan kedua, kehilangan kepercayaan. Kenapa dapat kehilangan kepercayaan? Karena kepercayaan diri dan kepercayaan dari orang lain dapat hilang. Karena apa? Karena kita selalu tidak patuh. Dan yang ketiga, pengasingan sosial. Pengasingan sosial yaitu individu yang kehilangan kehormatan dapat mengalami pengusiran sosial atau pengusiran dalam masyarakat. Sampai di sini mengerti? Paham? Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Berapa menit tinggal? 17. Kita lanjut pada poin ke-6, yaitu cara menjaga kehormatan. Yang pertama itu caranya itu harus batin yang kuat. Dan yang kedua, lingkungan positif. Dan yang ketiga adalah kepatuhan dari Islam. Coba ada adik-adik yang bisa berikan contohnya tentang batin yang kuat itu seperti apa? Batin yang kuat. Coba. Ya, teman-teman. Yang mengasah kekuatan batin dan iman dalam menghadapi godaan dan cobaan. Sedangkan lingkungan positif menciptakan lingkungan sosial yang mendukung norma kehormatan. Dan yang ketiga itu kepatuhan pada nilai Islam. Contohnya seperti senantiasa berpegang pada nilai-nilai moral dan ajaran agama. Jadi Pak. Ya. 19. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa yang bertanya? Saya bertanya kepada adik Esti tentang apa pengertian dari menjaga kehormatan. Kita menjaga kehormatan.
penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, mengisi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Baik, terima kasih. Oke, mantap ya. Saya sudah pahamnya semua. Kasih Pak. Oke. Karena Kasihan, tolong kasih call buat ini kita. jadi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini adalah Apa? Masuk. menjaga kehormatan merupakan nilai yang dianjurkan dan menekankan utama dalam Islam. Dan kedua adalah Begini. menjaga kehormatan merupakan bagian dari pilar iman dan kesucian hati. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan juga mempererat hubungan persaudaraan dalam masyarakat ataupun keluarga. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini ya. Iya, Pak. Karena Bapak juga ada rapat tadi sama. Baik. Akhiri dengan ucapan billahi taufiq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.